Udah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau begitu, mari kita berdoa sama-sama. Allah Bapa, terima kasih. Hari ini juga Allah Bapa bantu kami. Makanya kami bisa kumpul sama-sama lewat internet dan mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa, tolong ajarin kami dengan firman-Mu dan jadikan kami anak yang baik, anak yang bisa menyenangkan hati Allah Bapa ya. Dan tolong usir segala yang jahat yang mengganggu kami, biar kami enggak bisa fokus pada Tuhan. Tolong usir roh-roh yang jahat seperti itu dan bantu kami agar kami bisa berfokus pada firman Tuhan ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang orang tua. Efesus 6 1-2. Ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ada yang tahu minggu ini minggu apa? Minggu ini adalah minggu orang tua. Minggu yang lalu itu minggu anak kan? Kalau minggu ini minggu orang tua. Di dunia ini ada banyak orang kan? Pasti semua orang punya orang tua. Di antara begitu banyak orang, ada orang yang Tuhan memperhatiin. Itu siapa? Coba baca. Tuhan mementingkan orang yang menghormati orang tua dan berbakti pada orang tua. Tuhan suka orang yang seperti itu. Makanya, mari kita belajar lewat Alkitab apa yang harus kita lakukan terhadap orang tua. Nomor 1. Bakti pada orang tua adalah perintah Tuhan. Kenapa itu perintah Tuhan ya? Kenapa bisa bilang begitu? Kalian semua tahu 10 perintah Allah kan? Kalau lihat 10 perintah Allah, itu dari nomor 1 sampai 4 itu perintah terhadap Allah. Manusia harus lakukan bagaimana terhadap Allah. Itu tertulis dari nomor 1 sampai 4. Kalau lihat nomor 5 sampai 10, itu orang bilang perintah terhadap manusia. Kenapa? Karena Tuhan kasih tahu satu sama yang lain harus melakukan bagaimana biar bisa damai. Jadi Tuhan kasih tahu aturannya. Itu ditulis dari nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10. Makanya kalau kita hitung cuma perintah terhadap manusia, hormatilah orang tua itu nomor 1, ya kan? Jadi Tuhan merasa paling penting, perintah paling penting itu hormatilah orang tua. Dari perintah terhadap manusia. Kalau begitu, selain 10 hukum Taurat, tidak ada perintah yang lain? Ada lagi. Mari kita baca Alkitab ya. Sebenarnya di dalam Alkitab tertulis tentang orang tua itu banyak sekali, tapi nggak bisa kasih tahu semuanya kan. Jadi sekarang kita baca 2 ayat aja ya. Amsal 23, 25. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita. Biarlah dia yang melahirkan engkau. Kolose 3 ayat 20. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Di Amsal, Tuhan bilang apa?
harus bikin orang tua bersuka cita, bergembira, ya kan? Terus di Kolose 3 ayat 20 Tuhan bilang apa? Harus taatilah orang tua. Kalau begitu itu indah di dalam Tuhan. Itu saya melihat hal itu indah. Makanya kalian harus bikin orang tua bersuka cita dan harus taat pada orang tua. Tuhan kasih tahu begitu. Jika kita pernah meladeni orang tua dengan ringan atau enteng dan salah, maka kita harus bertobat sebelum meninggalkan dunia ini. Alkitab kasih tahu harus bikin orang tua bergembira dan harus taat orang tua, ya kan? Tapi apa kita selalu melakukan hal itu? Tidak juga kan? Kadang nggak dengar orang tua juga. Misalnya kayak contoh gambar, mama siapin makanan terus bilang, nak sebelum ke sekolah makan dulu ya. Tapi kadang kita bilang, enggak mau, terus pergi. Kalau kita melakukan hal demikian, Tuhan bilang, tidak boleh kamu masuk ke dalam surga. Kalau mau ke surga, kamu harus bertobat sebelum ke surga ya. Itu pesan Tuhan. Dua besar, hukuman terhadap anak yang tidak berbakti pada orang tua. Dia akan mati dilempar batu tanpa pengadilan. Tidak usah orang tanya, kamu kenapa enggak dengar orang tua? Tuhan suruh dilempar batu biar orang itu mati. Coba baca Alkitab, Keluaran 21 ayat 17. 1, 2, 3. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Ditulis ia pasti dihukum mati, ya kan? Terus baca Ulangan 21, 18 sampai 21. 1, 2, 3. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu, sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Kalian tahu kalau burung gagak itu dia itu sangat berbakti pada orang tua. Makanya Tuhan suruh, burung gagak, kamu boleh makan mata orang yang tidak mau berbakti pada orang tua ya. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan hati ibunya. Amsal 31 ayat 17. 1, 2, 3. Mata yang mengolok-olok ayahnya dan enggan itu artinya tidak suka mendengarkan ibu akan dipatuk gagak rembah dan dimakan anak Raja Wali. Rasul Paulus kasih tahu bahwa pada akhir zaman akan datang dunia yang tidak baik. 2 Timotius 3 ayat 2. 1, 2, 3. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Di situ dituliskan, mereka akan memberontak terhadap orang tua. Nanti akan ada dunia yang seperti itu. Rasul Paulus sudah nubuat. Semoga anak-anak Bukit Sion semua belajar firman dan takut pada Tuhan, dan semuanya jadi anak yang berbakti pada orang tua. Dan keluarga yang tidak berbakti pada orang tua
tidak berjalan baik karena keluarga itu melanggar hukum Allah. Nomor 3 besar, berkat yang diperoleh pada anak yang berbakti kepada orang tua. Amsal 1:8-9. 1, 2, 3. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Tuhan suruh kita dengar didikan ayah dan ibu ya. Tuhan memberi hal-hal yang baik kepada keluarga yang berbakti. Yang seperti apa? Nomor 1 kecil, segala hal berjalan lancar. Semuanya jadi lancar. Nomor 2, Tuhan berikan harta yang tidak ada kekhawatiran. Kalau harta yang ada kekhawatiran itu, kalau orang yang punya uangnya banyak, dia pikir, aduh hartaku kalau diambil sama orang lain bagaimana ya? Jadi khawatirnya banyak sekali. Tapi harta yang diberikan oleh Tuhan itu tidak demikian. Tidak usah khawatir. Nomor 3, dia akan hidup panjang. Dia itu anak yang berbakti pada orang tua itu hidupnya panjang. Tapi anak yang tidak berbakti akan hidupnya pendek, maksudnya cepat mati. Tuhan memberi berkat yang besar kepada orang yang nurut pada Tuhan dan berbakti pada orang tua. Di dalam Alkitab ada tokoh-tokoh banyak sekali kan, kita coba cari ya. Nomor 1, Yesus. Waktu Yesus digantung salib, Yesus titip Ibu Maria kepada Rasul Yohanes. Jadi berbakti pada ibunya. Nomor 2, Ishak. Dia orang yang nurut orang tua kan, nurut pada Tuhan. Akhirnya dia menerima berkat 100 lipat pada musim kemarau. Nomor 3, Yusuf. Yusuf juga nurut pada orang tua dan tidak menipu orang tua dan menghormati Tuhan. Akhirnya dia menjadi mangkubumi di Mesir. Nomor 4, Rut. Perempuan kafir kan, tapi dia menjadi nenek moyang Yesus di dalam silsilah Yesus. Dapat berkat besar. Mari kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua ya. Ibu guru mau kasih PR 1. Hari ini hari orang tua kan? Makanya hari ini semua anak melakukan satu hal yang baik kepada orang tua. Mau cuci kaki ibu boleh, mau pijitin orang tua boleh. Mau bersin-bersin rumah juga boleh, atau waktu siapin makanan dari samping mama bantu-bantu juga boleh, atau kalau itu terlalu merasa susah taruh sendok garpu di meja, itu juga bisa bantu ibu kan. Kalian pilih salah satunya dan coba lakukan ya. Allah Bapa, terima kasih karena Allah Bapa udah ajarin kami apa yang harus kami lakukan terhadap orang tua. Kalau kami jadi anak yang nakal, anak yang tidak berbakti orang tua, kalau zaman dulu orang itu bisa dilempar batu akhirnya mati, dan mata pun bisa dimakan sama burung Raja Wali, burung gagak. Allah Bapa, tetapi Allah Bapa kasih berkat yang besar kepada anak yang berbakti pada orang tua. Kalau orangnya baik sama orang tua, dia dalam segala hal berjalan lancar dan Tuhan kasih harta yang tidak ada kekhawatiran, dan dengan uang itu
dia bisa pakai untuk pekerjaan Tuhan. Betapa baiknya ya. Dan orang yang berbakti orang tua itu hidupnya pun bisa panjang. Allah Bapa, tolong bantu kami agar kami jadi anak yang berbakti pada orang tua. Sebenarnya di dalam hati kami juga ada selalu mau berbakti baik kepada orang tua. Tetapi kadang-kadang kami ditipu sama setan, jadi berbuat salah. Allah Bapa, tolong ampuni kami dan tolong kasih hati yang tulus, hati yang baik, hati yang sungguh-sungguh. Makanya kami bisa tidak berbuat salah dan bisa berbuat baik terus ya Bapa. Dan selama seminggu ini juga Allah Bapa menjaga kami dengan firman Tuhan ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.